tell you, I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal presentasiin hasil dari penelitian pencemaran air oleh deterjen. Sebelum kita masuk ke materinya, aku bakalan perkenalin teman-teman kelompok aku dulu. Namaku Salwa. Aku Fatharani. Aku Vanetta. Rangga. Aku Wendy. Poin yang pertama yang bakalan kita bahas adalah latar belakang dari penelitian yang kita lakukan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Salah satu yang menyebabkan tercemarnya air adalah penggunaan deterjen. Deterjen adalah pembersih sintetis yang terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi yang terdiri dari bahan kimia yang dapat memberikan dampak negatif pada biota yang hidup di laut ataupun sungai. Salah satu biota yang merasakan dampak dari penggunaan deterjen tersebut adalah ikan. Banyak kasus yang kita dengar bahwa sering terjadi kematian ikan akibat pencemaran air yang disebabkan oleh penggunaan deterjen oleh ulah manusia. Deterjen tersebut bisa membuat ikan-ikan yang ada pada perairan menjadi terganggu, pernafasannya terganggu, bahkan bisa membuat ikan menjadi mabuk dan akhirnya berujung pada kematian. Tujuan dari penelitian yang kita lakukan adalah akan dijelaskan oleh Fatharani. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan saya melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh air terhadap perkembangan ikan. Yang selanjutnya untuk membandingkan perkembangan ikan di air tercemar dengan air yang tidak tercemar. Selanjutnya ada alat-alat dan bahan. Nah, alatnya itu ada 4 buah gelas plastik, baskom, 2 sendok makan, dan botol. Bahan-bahannya ada ikan mas ukuran 2-3 cm, air bersih, dan 3 macam deterjen bubuk. Selanjutnya ada langkah kerja yang bakal dijelasin sama Vanetta. Yang D, langkah kerja. Yang pertama, larutkan 3 macam deterjen bubuk pada botol. Yang kedua, siapkan 2 gelas plastik kosong. Yang ketiga, tuangkan masing-masing 20 ml larutan deterjen bubuk ke 3 gelas plastik yang kosong. Dalam kurung, gelas 1 berisi deterjen Daya, gelas 2 berisi deterjen Rinso, gelas 3 berisi deterjen Jazz. Yang keempat, tambahkan air sampai 3 gelas plastik yang sudah diisi larutan deterjen tersebut penuh. Yang kelima, masukkan juga air ke dalam 1 gelas plastik yang tidak diberikan larutan deterjen. Yang keenam, masukkan 1 ekor ikan ke dalam masing-masing gelas. Yang ketujuh, hitung kecepatan pernafasan ikan pada masing-masing gelas mulai dari 5 detik pertama, 5 detik kedua, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, hasil pengamatan akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa. Hasil pengamatan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Gelas pertama yaitu gelas yang berisi air bersih. Di 5 detik pertama, ikan membuka mulutnya sebanyak 9 kali. Di 5 detik kedua, ikan membuka mulutnya sebanyak 10 kali. Dan di 5 detik ketiga, ikan membuka mulutnya sebanyak 10 kali. Sedangkan di gelas kedua, gelas yang berisi deterjen Daya, di 5 detik pertama, ikan membuka mulutnya sebanyak 7 kali, 5 detik kedua 6 kali, dan 5 detik ketiga 9 kali. Di gelas ketiga yang berisi deterjen Rinso, di 5 detik pertama, ikan membuka mulutnya sebanyak 8 kali, 5 detik kedua 8 kali, dan 5 detik ketiga 8 kali. Di gelas keempat, yaitu gelas yang berisi deterjen Jaswan, di 5 detik pertama, ikan bernafas sebanyak 7 kali, di 5 detik kedua membuka mulutnya sebanyak 5 kali, dan di 5 detik ketiga membuka mulutnya sebanyak 7 kali.
Pembahasan dari hasil pengamatan yang kita lakukan akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga. Ya, dilanjut oleh saya. F. Pembahasan. Pada gelas pertama, gelas yang tidak tercemar, ikan mas yang berada di gelas tersebut tidak mengalami gangguan apapun terhadap insangnya karena lingkungan normal tidak tercemar. Sedangkan 3 ikan lainnya yang berenang di air yang telah tercemar beberapa merek deterjen, ikan tersebut masih bergerak normal, tetapi ikan tersebut membuka mulut lebih sedikit daripada ikan yang berada di air yang tidak tercemar deterjen. Bahkan lama-kelamaan ikan yang berada di air yang tercemar akan bergerak dengan cepat dan tak karuan, dan lama-lama insang ikan akan membengkak dan bahkan beberapa ada yang sampai mengeluarkan darah, serta tubuh ikan mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan dari panasnya deterjen, sehingga mereka mengalami gangguan pada organnya, terutama insang. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dan saran. Deterjen adalah pembersih sintetis yang terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Deterjen tersebut bisa membuat biota yang ada pada perairan menjadi terganggu, khususnya pada organ-organ ikan seperti hati, menyebabkan zat toksik yang masuk ke dalam metabolisme, memicu hati untuk bekerja lebih keras sehingga menimbulkan peradangan dan pembekalan. Insang menyebabkan zat toksik dapat merusak fungsi respirasi dan inisiatif sehingga proses metabolisme dan tubuh terganggu. Sistem reproduksi. Penyebab indeks fisiologi berupa GSI pada ikan mengalami bahkan bisa mengganggu kelangsungan hidup ikan karena ikan tidak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang semakin menipisnya ketersediaan oksigen terlarut dalam air. Semakin tinggi konsentrasinya deterjen yang larut, maka semakin cepat ikan mengalami kematian. Terjadi penurunan jumlah gerakan membuka mulut pada ikan yang terkena deterjen. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya ikan membuka mulut setelah diberi deterjen atau sebut sabun cair, diantaranya adalah konsentrasi larutan, usia ikan, dan ukuran ikan. Dari penelitian di atas, kami menyampaikan saran kepada pembaca, gunakanlah deterjen sebijaksana mungkin, jangan buang air cucian ke perairan yang banyak organisme yang hidup di dalamnya. Dan untuk penelitian selanjutnya, kami berharap kami bisa membuahkan hasil yang lebih baik daripada penelitian kali ini, karena kami merasa masih banyak kesalahan yang kami lakukan dalam melaksanakan dan menyusun laporan pada praktikum kali ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata perbuatan yang salah atau cengengesan. Mohon dimaafkan.